Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. Raja Dewa Yuen menghela nafas lega dan hatinya cukup bahagia. Menurut pendapatnya, Jing Yun sudah mati, dan dia bisa dianggap membalaskan dendam putranya Yuansu. Tetapi Yuansu adalah kehancuran dan tidak ada yang tahu kecuali Tan Yun. Raja Dewa Yuen, yang tidak memiliki kekhawatiran, memiliki senyum di wajahnya seperti bunga krisan yang mekar, yang semakin cemerlang. Berpikir bahwa dia akan menjadi mertua dengan pria besar Raja Dewa tertinggi di samping Ling Xia Tianzun, wajahnya ditutupi dengan kata-kata bangga. Pada saat yang sama, di luar aula ruang dan waktu kota militer tertinggi, seorang jenderal dewa yang menjaga aula ruang dan waktu tiba-tiba berlutut dan berkata, "Ketuk Tuan Tianzun." "Tidak ada hadiah," Ling Xia Tianzun berkata dengan ringan, dan kemudian membawa Tan Yun dan keempatnya keluar dari kuil waktu. "Terima kasih, Tuan Tianzun." Dewa akan berdiri dan berkata, "Kembalilah ke Tuan Tianzun, sekarang semua Raja Dewa, dan Patriark menunggumu di aula VIP, dan bawahan akan menuntunmu." "Ya," Ling Xia Tianzun menjawab, dan membawa Tan Yun bersama 4 orang dan mengikuti jenderal kecil. Pada saat ini, Tan Yun menyampaikan kepada Li Xin, "Xin, bantu aku. Katakan saja kamu ingin melihat pengantin wanita Bai Suanyi. Aku punya hal penting untuk menemukannya, dan biarkan dewa ini memimpin." "Tidak masalah." Setelah Li Xin mentransmisikan suara, dia tersenyum dan berkata, "Ibu, putriku ingin melihat Bai Suanyi." "Oke, pergilah, ingatlah untuk pergi ke aula VIP lebih awal." Ling Xia Tianzun tersenyum. "Ibu yang baik," Li Xin berkata, melihat ke arah dewa yang memimpin dan berkata, "Tianzun ini akan pergi ke aula VIP sendirian. Kamu bawa Xin ini untuk menemukan Bai Suanyi." "Ya." Setelah jenderal dewa dengan hormat menerima perintahnya, dia terbang menuju langit utara bersama Li Xin. "Saudaraku, Jing Yun, Suan Yuanru, ayo juga." Li Xin tersenyum. "Oke." Tan Yun dan ketiga orang itu menanggapi, melayang ke udara, dan terbang bersama jenderal dewa. Setelah beberapa saat, jenderal dewa membawa mereka berempat dan mendarat di Gunung Suci yang ditumbuhi tanaman hijau. Di tengah-tengah Gunung Suci, di tengah langit dan bumi, sebuah paviliun yang indah dengan lampu dan hiasan dapat dilihat samar-samar, Paviliun Suanyi. Jenderal dewa terbang keluar paviliun dewa dan dengan hormat berkata, "Nona, ada tamu yang ingin bertemu denganmu." Semua pergi, aku tidak ingin melihat siapapun. Di paviliun, ada suara tidak menyenangkan yang mengandung rasa sakit. "Nona, Nona Li yang ada di sini." Jenderal dewa berkata, "Apakah kamu tuli? Saya mengatakan bahwa tidak ada yang akan terlihat." Teguran itu keluar lagi. Li Xin mengerutkan kening, sepertinya tidak senang. Pada saat ini, di kamar kerja di lantai 2 paviliun, Bai Suanyi, mengenakan gaun pengantin, ditutupi dengan air mata di wajahnya yang nakal. Dan di tangannya, dia memegang belati, dan hatinya menangis. "Mengapa, ayah meminta saya untuk menikahi Yuansu tanpa persetujuan saya? Mengapa? Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku lebih baik mati jika kamu menikahi seseorang yang tidak aku sukai seumur hidup." Bai Suanyi gemetar dengan tangan kanannya dan menekankan belati ke tengah alisnya. Ujung belati yang tajam menembus kulitnya, dan aliran darah merah mengalir keluar dari dahinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersenyum, dan sebuah gambar muncul di benaknya bahwa dia dulu memimpin seseorang untuk membunuh Tan Yun, tetapi diculik oleh Tan Yun. Dia tersenyum dan meneteskan air mata, bergumam pada dirinya sendiri, "Ini konyol, tapi dialah yang aku pikirkan sebelum aku mati." Tepat ketika dia hendak menusuk alisnya dengan belati, sebuah suara yang familiar datang dari luar gedung, "Saudari, saya kakak senior Jing Yun, saya punya sesuatu mencari Anda." "Saudara laki-laki." Bai Suanyi berhenti, tanpa menusukkan belati ke alisnya, "Saudaraku, masuklah." Di luar paviliun,
Li Xin dan Li Ximin tercengang sejenak. Tanpa diduga, ketika Tan Yun membuka mulutnya, Bai Suanyi, yang berada di balik pintu tertutup, setuju. Kakak Jing, bukankah kamu selalu berselisih dengan keluarga Bai mereka? Mengapa dia setuju denganmu? Li Ximin bingung. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata, "Ahem, keluarga Bai adalah keluarga Bai, dan Suanyi adalah Suanyi. Itu memiliki dua hal yang berbeda. Pergi, masuk." Setelah Tan Yun berkata, ketika dia melewati Jenderal Dewa, dia dengan cepat menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Jenderal Dewa. Tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar dari benak para dewa. "Pergi beritahu Raja Dewa tertinggi, dan katakan Anda mendapatkan berita mengatakan bahwa Jing Yun meninggal di jurang menelan dewa." Sumber beritanya adalah apa yang dikatakan tunangan Jing Yun. Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun menyingkirkan mata Dewa Hongmeng dan berjalan ke dalam gedung bersama mereka bertiga. Jenderal Dewa berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah aula VIP. Tan Yun memasuki pavilion. Bai Suanyi, mengenakan gaun pengantin, memandang Tan Yun dan berkata dengan senyum yang kuat, "Kakak, kenapa kamu ada di sini?" "Adik perempuan akan menikah, jadi kakak laki-laki ingin datang dan melihat-lihat," kata Tan Yun, dan menemukan bahwa mata Bai Suanyi bengkak dan merah, dan ketika dia menemukan belati di sofa kamar kerja, dia terkejut. "Apakah kamu ingin memotong sendiri?" Tan Yun berseru. Suanyi Wanru, Ximin, dan Xin juga melihat petunjuknya. Bai Suanyi tersenyum sedih, "Saya lebih baik mati jika saya menikah dengan pria yang tidak saya cintai." Keganasan seorang wanita tercermin dengan jelas dalam dirinya. Setelah mendengar ini, Tan Yun berempat tahu bahwa Bai Suanyi tidak ingin menikah dengan Yuansu. "Adik perempuan, karena kamu tidak ingin menikah, kamu tidak akan menikah," kata Tan Yun. Bai Suanyi tersenyum pahit, dengan ekspresi sedih, "Kamu seharusnya melihat bahwa semua orang di dunia Dewa Hongmeng ada di sini, bahkan jika aku keberatan saat itu juga, menurutmu apakah pernikahan itu bisa dibubarkan?" Tan Yun berkata dengan tulus, "Aku akan membantumu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi Yuansu." Mendengar ini, Bai Suanyi menatap Tan Yun dengan tatapan kosong, arus hangat mengalir keluar dari hatinya. "Jing Yun, mungkinkah kamu?" Wajah Li Xin sedikit pucat. "Xin, jangan pikirkan itu." Tan Yun berkata, "Suanyi dan aku hanya berteman, bukan seperti yang kamu pikirkan." "Oh," Li Xin mengangguk dengan canggung. Di sisi lain, mata Bai Suanyi memancarkan sentuhan kehilangan yang tak terlihat. Dalam benak Tan Yun, dia menganggap Bai Suanyi sebagai kerabat. "Xin, Ximin, Suanyi dan aku punya sesuatu untuk dikatakan, jadi tolong hindari," kata Tan Yun. "Oke." Setelah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menjawab, mereka melangkah keluar dari kamar kerja, hanya menyisakan Tan Yun, Suanyi Wanru, dan Bai Suanyi. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Kata-kata berikutnya membuat Bai Suanyi terkejut. "Suanyi, aku tidak ingin kamu menikah dengan Yuansu karena kamu adalah kerabatku," kata Tan Yun. "Apakah aku kerabatmu?" Bai Suanyi menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ada beberapa hal, saatnya memberitahumu." Tan Yun berkata, "Dalam hatimu, siapa Hongmeng Supreme? Ini pencetus saya, tanpa Tuan Hongmeng, leluhur jauh saya akan mati, dan tidak akan ada saya sekarang." Bai Suanyi memandang Tan Yun dengan bingung. "Saudaraku, apa yang ingin kamu katakan?" Suanyi Wanru memandang Tan Yun, juga cukup bingung. Tan Yun menghela nafas, "Dahulu kala, saya dan istri saya mengadopsi seorang yatim piatu, namanya Jingyan. Kemudian dia dipuja sebagai Raja Dewa Jingyan oleh dunia." Tan Yun memandang Bai Suanyi, "Jing Suanyi, aku pencetusmu, Hongmeng Supreme yang kembali setelah reinkarnasi dari segala usia." "Apa, kakak, apakah kamu reinkarnasi pencetusku?" Bai Suanyi berseru, malu seperti ayam kayu. "Ya, jadi Anda adalah kerabat saya, dan saya tidak akan pernah mengizinkan Anda menikahi musuh saya Yuansu." Bai Suanyi merasa sedikit tersesat dan tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Bai Suanyi tersenyum dan berkata, "Saudaraku, berhentilah membuat masalah,
pencetusku telah meninggal setelah reinkarnasi dari kehidupan abadi. Aku tidak mati. Tan Yun berkata, aku tahu sulit bagimu untuk percaya, tapi aku akan membuatmu percaya. Apakah kamu masih memiliki potret leluhurmu yang jauh? Setelah mendengar ini, Bai Suanyi berkata, ya. Dengan kata lain, apakah Anda tahu seperti apa rupa leluhur jauh Anda? Kata Tan Yun. Ya, Bai Suanyi mengangguk berat. Oke, kalau begitu kamu bisa melihat dengan jelas. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Dalam gambar memori, Tan Yun dan Sen Subing duduk di aula besar di Istana Hongmeng. Seorang bocah lelaki berusia sekitar 5 tahun, berlutut di depan Tan Yun dan Sen Subing, berkata dengan suara seperti susu, Yaner menyenangkan ayah dan ibu angkatnya. Bagus, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yaner sangat baik, cepat bangun. Sen Subing tersenyum dan berkata, suamiku, anak ini Jing Yan benar-benar menyenangkan. Saat ini, layar terus berkedip, dan setiap kali berkedip, Jing Yan lebih tua. Gambar-gambar ini menunjukkan proses pertumbuhan Jing Yan. Saat gambar yang berkedip membeku, Jing Yan sudah menjadi pemuda yang tinggi dan tampan. Tubuh Bai Suanyi bergetar, dan dia dengan gemetar mengorbankan sebuah gulungan di atas ring, dan gulungan itu terbuka perlahan. Di layar, leluhur jauhnya persis sama dengan pemuda dalam citra ingatan Tan Yun. Bai Suanyi menatap Tan Yun, air mata menetes. Kamu, apakah kamu benar-benar pencetusku? Apakah kamu benar-benar ayah angkat dari leluhurku? Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika tidak, ketika kamu memimpin seseorang untuk mengejarku, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, pikiran Bai Suanyi muncul di benaknya ketika dia mengikuti perintah ayah angkatnya, dewa tertinggi, untuk memimpin orang mengejar Tan Yun. Dalam gambar, Tan Yun mengerutkan kening, Jing. Nama belakang ini langka di dunia Dewa Hongmeng. Siapa leluhurmu, Jing Yan? Dia adalah leluhurku yang jauh. Kata Bai Suanyi. Apa, kamu adalah cucu Jing Yan? Tan Yun menjadi sangat bersemangat, dan dia bahkan memeluk Bai Suanyi dan tertawa, hahaha. Bagus. Aku melihat keturunan Jing Yan dari. Mengingat hal ini, mata Bai Suanyi menjadi kabur karena air mata, dan dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun, melolong dan menangis. Oh. Pencetus, ini benar-benar kamu. Tan Yun menepuk bahu Bai Suanyi dan berkata, Xiaoyi, mulai sekarang, tidak ada yang akan menggertakmu. Jika ada yang berani menggertakmu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, Bai Suanyi menangis dengan gembira, dan pada saat yang sama, mulai saat ini, inisiasinya untuk Tan Yun juga berubah menjadi ketiadaan. Di dalam hatinya, Tan Yun adalah pencetusnya, kerabat tersayang, dan dia tidak akan pernah memiliki hubungan antara pria dan wanita. Setelah sekian lama, Bai Suanyi meninggalkan pelukan Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus memanggilmu saudara, atau pencetusnya. Panggil aku saudara di depan orang luar. Tan Yun tersenyum. Ya, Bai Suanyi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap matanya yang indah, aku mengerti. Mata Tan Yun suram, Xiaoyi, sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang sesuatu. Apa masalahnya? Ini tentang penyebab sebenarnya dari kematian leluhur jauhmu. Kata Tan Yun. Pencetus, apakah kamu benar-benar tahu? Bai Suanyi mengerutkan kening, ayah dan ibuku memberitahuku bahwa aku tidak boleh bertanya tentang kematian leluhur jauh, mengatakan bahwa ini adalah perintah leluhur. Tan Yun berkata, orang tuamu tidak mengizinkanmu menanyakannya demi kebaikanmu sendiri, karena mereka khawatir kamu akan melakukan sesuatu untuk membalas dendam ketika kamu mengetahuinya. Bai Suanyi mengepalkan tinjunya, siapa yang membunuh leluhur jauhku? Itu binatang buas Lingxia Tianzun. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, dulu, Jing Yan merawat Lingxia seperti saudara perempuannya sendiri, tetapi dia membunuh Jing Yan. Apa? Ternyata dia. Mata Bai Suanyi menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya, aku masih memperlakukannya sebagai tuan, dia kasar. Benci kekuatanku yang rendah, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Mengandung kesedihan dan kemarahan, dia memandang Tan Yun dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan, saya tidak pernah tahu kebenaran kematianmu, bagaimana kamu mati?
Tan Yun berkata, saya dikhianati oleh Lingxia Tianzun, Raja Dewa Tertinggi, dan Zanpeng, dan akhirnya saya dikepung dan dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Chaos Supreme, Si Yuan Supreme, Lingxia Tianzun telah memblokir penyebab kematianku yang sebenarnya. Jadi, saya ingin Anda menarik garis yang jelas antara Anda dan Raja Dewa Tertinggi. Nama Anda Jing Xuanyi, bukan Bai. Juga, Raja Dewa Tertinggi juga tahu bahwa leluhur jauhmu dibunuh oleh Lingxia. Tidak hanya itu, dia juga kaki tangan. Setelah mendengar ini, Bai Xuanyi menyadari bahwa dia telah menganggap pencuri itu sebagai ayahnya selama bertahun-tahun. Yah, tapi masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Tan Yun menasihati, apa yang saya katakan tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Kamu tinggal bersama Raja Dewa Tertinggi dulu, dan ketika saatnya tiba, aku akan menjemputmu. Juga, jangan khawatir, Xiaoyi, pernikahanmu dengan Yu Wensu pasti akan berakhir hari ini. Kamu bisa menunggu di sini dengan tenang, dan aku akan menghentikannya. Setelah mendengar ini, Jing Yi mengangguk. Oke, aku harus pergi. Tan Yun menepuk bahu Jing Yi, lalu berbalik dan Xuan Yuanru berjalan keluar dari pavilion, dan berjalan menuju aula VIP kota militer tertinggi bersama Li Xin dan Li Ximin. Di tengah jalan, Tan Yun mencibir dan berkata dengan galak, Yu Wensu, aku tidak hanya akan mencegahmu menikahi Jing Yi, aku juga akan membunuhmu. Biarkan Raja Dewa Yuan berbalik melawan Raja Dewa Tertinggi. Pada saat yang sama, aula VIP. Pada saat ini, di kursi baris kedua, Raja Dewa Tertinggi yang duduk terkejut, dan kemudian senyum tebal muncul di wajahnya, memberi Yuan Raja Dewa, Zanpeng, Raja Dewa Titan, Gongsun Zhuangli. Biografi 6 orang suara itu berkata, baru saja, bawahan saya mengatakan bahwa mereka menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Jing Yun telah meninggal di jurang menelan dewa. Setelah keenamnya mendengarkan, mereka gemetar karena kegirangan. Patriark Zan, apa yang terjadi? Lingxia Tianzun yang duduk di baris pertama bertanya dengan rasa ingin tahu. Zanpeng bangkit, menghadap Lingxia Tianzun dan membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, bawahan berikutnya berpikir bahwa hari ini bawahan akan menikahi Raja Dewa Tertinggi dengan 2 anak perempuan, dan Anda akan menyaksikannya. Bawahan tidak bisa menahan perasaan bergairah. Dengan kesaksian Anda, ini adalah kemuliaan tertinggi dari keluarga San saya. Lingxia Tianzun tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tawa datang dari luar aula, Ibu. Mendengar ini, ketika Zanpeng berbalik dan melihat sekeliling, dia tiba-tiba berkedip dan menatap Tan Yun di belakang Li Xin. Dia tidak mati. Di kursi baris kedua, senyum di wajah Raja Dewa Tertinggi juga hilang, dan Raja Dewa Yuan di sampingnya dipenuhi keringat dingin yang lembut di dahinya. Dia panik. Dia khawatir Tan Yun akan mengekspos putranya sebagai sampah dan memberitahu Raja Dewa Tertinggi di tempat. Apa yang harus dilakukan? Dewa Raja Yuan cemas, dan butiran keringat di kepalanya terus menetes. Segera, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak mengakuinya.